Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarisi dari Desain Komunikasi Visual. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa desain saya terkait project UAS yang menyatukan beberapa desain atau tugas-tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dan dijadikan flipbook. Di sini saya memakai flip HTML5 untuk di-convert ke flipbook. Oke. Jadi tema yang saya ambil yaitu ekonomi Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu ada latar belakang. Mengapa saya mengambil latar belakang atau tema ekonomi Indonesia? Karena ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ekonomi, mulai dari krisis hingga pertumbuhan yang stabil. Nah, tema ekonomi Indonesia ini diangkat dalam desain sebagai bentuk visualisasi terhadap perjalanan, tantangan, dan harapan perekonomian nasional menuju masa depan yang lebih baik. Lalu, yang kedua yaitu ada tujuan proyek. Desain ini bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan visual yang minimalis dan modern, desain ini menggambarkan elemen-elemen penting seperti peningkatan industri, inovasi digital, pembangunan infrastruktur, serta peran UMKM dan ekonomi kreatif dalam menopang struktur ekonomi nasional. Oke, langsung saja selanjutnya target dan referensi desain. Nah, di sini target audiensnya itu adalah masyarakat umum, lalu mahasiswa, dan referensi desain yang saya ambil yaitu dari Pinterest dan YouTube. Mengapa masyarakat umum saya ambil sebagai target audiens? Karena masyarakat menjadi salah satu target yang berhak menerima hak ekonomi mereka, terutama dalam negara ini. Lalu mahasiswa, kenapa menjadi target audiens? Karena mahasiswa menjadi salah satu yang memiliki sifat kritis terhadap ekonomi kita. Lalu saya mengambil referensi di Pinterest karena banyaknya referensi-referensi yang bisa saya ambil di situ. Tidak hanya terkait desain ekonomi, bahkan yang lainnya bisa kita ambil juga di Pinterest. Lalu ada juga tutorial-tutorial di YouTube dalam mendesain. Lalu tools yang saya gunakan yaitu ada Inkscape. Yang pertama yaitu Inkscape. Inkscape adalah perangkat lunak grafis berbasis vektor yang gratis dan bersifat open source. Sangat ideal untuk membuat ilustrasi yang presisi dan scalable tanpa kehilangan kualitas. Alasannya, yang pertama yaitu presisi dan skalabilitas tinggi, di mana Inkscape bekerja dengan format SVG sehingga gambar dapat diperbesar tanpa pecah. Lalu yang kedua ada tool lengkap untuk ilustrasi vektor yang memiliki fitur pad, node editing, gradients, dan clone yang mendukung pembuatan desain yang bersih dan profesional. Lalu yang ketiga, ringan dan compatible. Bisa digunakan di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, Mac, dan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu gratis dan legal, karena tidak memerlukan lisensi berbayar seperti Adobe Illustrator, sangat ramah untuk pelajar, mahasiswa, dan desainer mandiri. Lalu yang selanjutnya yaitu ada GIMP. Mengapa saya menggunakan GIMP? Karena seperti Inkscape tadi, GIMP merupakan salah satu software yang open source, sama seperti Inkscape. Alasan penggunaannya yaitu pengeditan gambar yang fleksibel, lalu mendukung layar dan masking. Yang ketiga, format gambar luas. Dan yang terakhir, open source dan komunikasi aktif. Seperti tersedia banyaknya plugin dan tutorial serta komunitas pengguna yang mendukung pengembangan kreativitas tanpa batas. Langsung saja kita ke poster atau tugas poster yang pertama, yaitu
ada poster dengan judul Tikus Berdasi Pencinta Korupsi yang menggunakan pendekatan visual yang kuat dengan dukungan tipografi yang tegas dan provokatif. Teks utama menggunakan huruf kapital bergaya tulisan tangan tebal berwarna putih yang kontras dengan latar belakang merah tua. Pemilihan gaya huruf ini menciptakan kesan emosional, seolah-olah menyuarakan kemarahan dan protes keras terhadap praktik korupsi. Lalu letak teks di bagian atas poster menjadikannya fokus utama dan menyampaikan pesan secara langsung tanpa basa-basi. Dan mengapa saya mengambil warna merah tua sebagai latar? Karena memberikan kesan bahaya, urgen, dan emosi kuat. Sementara warna putih pada teks menonjolkan kejelasan pesan, warna hijau dan emas pada ilustrasi uang melambangkan keserakahan dan materialisme sebagai akar utama korupsi. Secara keseluruhan, poster ini menyampaikan pesan bahwa korupsi adalah kejahatan sistemik yang dilakukan oleh oknum-oknum berkedudukan tinggi dan harus dilawan bersama oleh seluruh masyarakat. Lalu yang kedua ada newsletter atau berita, poster pemberitahuan yang merupakan media edukasi visual yang mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas fisik uang rupiah sebagai alat transaksi sah di Indonesia. Dengan tajuk "Mari Jaga Kualitas Rupiah". Poster ini menampilkan pesan moral yang sederhana namun penting, ditujukan kepada masyarakat umum agar lebih menghargai dan merawat uang sebagai simbol kedaulatan negara. Desain visual poster yang menggunakan latar biru yang memberikan kesan elegan dan formal dipadukan dengan elemen visual uang kertas 100.000 di sudut atas dan bawah memperkuat fokus utama terhadap mata uang. Lalu ikon tangan dengan tulisan stop berfungsi sebagai simbol peringatan keras, seolah-olah mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan merusak uang. Kehadiran tumpukan uang di pojok kanan bawah memperkuat pesan tentang pentingnya menjaga nilai uang secara fisik agar tetap layak edar. Lalu selanjutnya ada desain cover. Desain visual yang dibagi menjadi 3 bidang segitiga yang saling berpotongan, menggambarkan 3 kekuatan besar yang menekan ekonomi Indonesia, pemerintah, rakyat, dan kekuatan pasar. Lalu di sisi bawah kiri ada ilustrasi gedung parlemen dengan masa aksi yang membawa bendera merah putih mencerminkan aspirasi rakyat terhadap kebijakan ekonomi yang adil. Dan di sisi kanan ada bayangan massa demonstran dengan poster-poster kosong menggambarkan suara rakyat yang belum sepenuhnya terwakili dalam sistem pasar bebas. Sementara itu, di bagian bawah terdapat gambar 2 tikus berdasi yang dikelilingi oleh uang dan simbol korupsi menjadi simbol ancaman korupsi dalam birokrasi yang memperparah tekanan terhadap rupiah. Selanjutnya ada cover buku yang sama seperti desain cover, dan selanjutnya ada clip masking. Cover ini merupakan desain minimalis namun sangat bermakna, dengan latar belakang berwarna hijau tua yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan kedekatan dengan nilai-nilai agraris serta tradisional. Judul utamanya yaitu Ekonomi Indonesia yang ditampilkan dalam huruf kapital bergaya serif klasik berwarna putih, memberikan kesan tegas, formal, dan berwibawa. Lalu di bawahnya ada subjudul yang berbunyi dari akar tradisi rakyat menuju ekonomi digital dan globalisasi, yang memberikan gambaran tentang perjalanan transformasi ekonomi Indonesia dan menekankan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh melupakan akar budayanya, namun juga harus siap menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi modern. Selanjutnya ada kolase, yang dimana kolase ini menggambarkan atau menampilkan gambar-gambaran kompleks dan beragam dari dunia ekonomi global yang disusun melalui berbagai elemen visual, simbolik, dan ekspresif. Lalu ada poster media sosial, yang dimana poster ini menyuarakan pesan kuat tentang pentingnya penguasaan ekonomi digital oleh generasi muda, dengan judul Ekonomi Digital Peluang Generasi Muda Masa Kini, yang menegaskan, dan mengapa dikasih warna merah, karena menegaskan bahwa ekonomi digital adalah medan baru yang harus dikuasai oleh kaum-kaum muda masa kini. Selanjutnya ada poster untuk media sosial dan logo.
Logo ini berisi simbol bumi dengan fokus wilayah Indonesia yang berwarna hijau, dikelilingi oleh teks ekonomi Indonesia, dan warna merah pada teks melambangkan semangat, keberanian, dan tekad dalam membangun ekonomi bangsa. Lalu poster yang menampilkan semangat optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang digambarkan dengan judul utama Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Emas, yang dilatar belakangi oleh siluet peta Indonesia berwarna emas dan yang melambangkan kemakmuran dan kejayaan. Dan di bagian tengah terdapat ilustrasi seorang pria berpakaian formal membawa koper dan sedang menaik grafik pertumbuhan, yang dimana menggambarkan peran aktif masyarakat terutama generasi produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu ada X-Banner yang mengangkat pesan kuat bahwa pendidikan dan pengetahuan itu adalah fondasi utama dalam mencapai kemajuan ekonomi, khususnya menuju cita-cita ekonomi emas Indonesia. Lalu ada clip and masking. Gambar yang digunakan ini sama seperti gambar sebelumnya, tetapi clip maskingnya digunakan di dalam gym dan digunakan untuk menciptakan efek visual yang dinamis, seolah-olah teks dan elemen grafis muncul secara bertahap melambangkan proses transformasi ekonomi Indonesia menuju era keemasan. Penggunaan teknik ini juga memberikan kesan modern dan profesional, mencerminkan optimisme dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan secara global. Gambar ini tidak hanya estetis, tetapi juga syarat makna, menyampaikan harapan akan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di kancah dunia. Nah, selanjutnya ada bagian refleksi dan tantangan. Yang pertama yaitu refleksi, mendesain serangkaian media visual seperti poster, X-Banner, cover buku, logo, kolase, dan desain kaos merupakan pengalaman yang menggabungkan kreativitas dengan pesan sosial yang kuat. Setiap karya tidak hanya menjadi sarana ekspresi visual, tetapi juga membawa nilai edukatif, advokatif, dan inspiratif. Tema ekonomi yang kami angkat menyentuh isu penting seperti korupsi, uang, pembangunan, hingga ekonomi digital yang semuanya sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Lalu, tantangannya ialah menyelaraskan visual dan pesan. Karena sangat susah untuk menyelaraskan visualisasi atau memvisualisasikan dengan pesan yang akan disampaikan. Lalu ada menyampaikan isu kompleks seperti ekonomi dan korupsi melalui desain memerlukan pemilihan elemen visual yang tepat dan menyatukan elemen simbolis seperti uang, grafik, karakter, atau rakyat berdemonstrasi. Lalu yang ketiga ada konsistensi gaya dan tipografi. Karena dengan memakai gaya dan tipografi yang konsisten itu sangat susah dan harus mencocokkan dengan desain visualnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Proses ini mendesain seluruh elemen menunjukkan bahwa desain grafis bukan hanya soal estetika, melainkan alat komunikasi sosial yang kuat. Tantangannya bukan hanya teknis, tapi juga ideologis. Bagaimana menjadikan desain sebagai jembatan antara informasi dan kesadaran publik. Namun dengan ketekunan kreativitas dan tujuan yang jelas, setiap karya yang dihasilkan berhasil menjadi bagian dari narasi perubahan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.